Halo semuanya, salam IPA Isofan. Kali ini kita akan bahas apa sih pengaruh kalor terhadap perubahan suhu suatu benda. Kita nanti akan bahas juga beberapa contoh soal. Oke, langsung saja kita ke kalor dan suhu. Ada dua kata penting, ya, kalor dan suhu. Apakah itu sesuatu yang sama atau berkaitan? Kita lihat. Jadi, kita harus bisa membedakan antara kalor dan suhu. Jadi, kalor itu merupakan suatu bentuk energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke yang bersuhu lebih rendah. Kalau suhu kemarin adalah tingkatan atau derajat panas suatu benda, sedangkan kalor bentuk energi panas yang berpindah. Jadi paham ya perbedaan antara kalor dan suhu? Nah, untuk kalor sendiri ada satuannya yaitu 1 kalori. Maksudnya kalian harus tahu, 1 kalori itu merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Itu 1 kalori. Seringkali nanti di satuannya juga 1 kcal. Itu berarti 1 kilokalori. Itu sama dengan 1000 kalori. Kalau satuan secara internasional itu joule ya, 1 kalori 4,2 joule, 1 joule 0,24 kalori. Sampai sini paham ya terkait pengertian kalor dan satuan dari kalor. Kita lanjut ke hubungannya apa antara kalor dan suhu. Kita lihat. Jadi ternyata kalor itu berpengaruh terhadap perubahan suhu benda. Contoh sederhananya ini, semakin banyak kalor yang diberikan, maka kenaikan suhu bendanya juga semakin besar. Seperti ketika misalkan kita panaskan air, berarti kita mengalirkan panas dari kompor ke panci kemudian air. Semakin lama, maka kenaikan suhunya juga semakin besar. Ada juga faktor yang mempengaruhi adalah massa zat. Gampangnya gini, kalian coba memasak air misalkan 5 liter sama 10 liter dengan api yang sama, besarnya sama, kira-kira lama yang mana? Pasti lama yang 10 liter. Kenapa? Karena semakin besar masanya maka membutuhkan kalor yang lebih besar juga untuk mendidih ya. Jadi 5 liter sama 10 liter kita didihkan pada waktu bersamaan dengan besar nyala api yang sama, maka lebih lama yang 10 karena masanya lebih besar. Oleh sebab itu, semakin banyak massa suatu benda, maka kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya juga semakin besar. Dari situ berarti sebanding, ya. Kemudian ada lagi kalor jenis. Kalor jenis itu apa? Kalor jenis itu merupakan banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat cair sebesar 1 derajat Celcius. Itu kalor jenis. Jadi setiap benda atau setiap zat memiliki kalor jenis yang berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Nanti ada tabelnya. Langsung kita ke persamaan. Dari sini ada kenaikan suhu, ada massa, ada kalor jenis. Jadi besarnya kalor itu dipengaruhi oleh ketiga itu. Nah, rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan Q adalah banyaknya kalor yang diperlukan ketika itu untuk menaikkan suatu benda, suhunya dinaikkan, dilepaskan berarti dia akan turunkan nanti perubahan suhunya. Sedangkan M adalah massa suatu zat, satuannya kilogram, C adalah kalor jenis zat, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, delta T adalah perubahan suhu benda, T2 dikurang T1, T akhir kurangi T awal, seperti itu. Nah, dari sini kita juga bisa jabarkan. Kalau untuk mencari massa gimana? Nah, kalau untuk mencari massa gampang sekali. M sama dengan Q per atau Q dibagi C kali delta T. Itu untuk mencari massa. Kalau untuk mencari kalor jenis suatu zat, Q dibagi M kali delta T. Untuk mencari perubahan suhu, berarti delta T sama dengan Q dibagi M kali C. Semoga paham ya. Sebetulnya rumusnya cuma satu. Ini kita menjabarkan saja ya. Rumusnya cuma satu ini, tapi kita jabarkan.
biar lebih mudah dipahami. Jadi ini penjabarannya saja 3 ini. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal seperti ini misalkan. Yang pertama, untuk menaikkan suhu 5 kg. Nah, 5 kg itu apa? Massa. Dari 15 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Berarti ini T1, ini T2. Diperlukan kalor sebanyak berapa? Nah, ini kalor jenis air, C. Ya. Itu kalau kita jadikan berapa? Jadi 4,2 dikalikan 1000. Itu berapa? 4200 ya. Kita langsung saja. Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya adalah 5 kilo dikalikan 4200 dikalikan 40 dikurang 15 ya. Jadi berapa? 5 dikali 4200 dikali 40 dikurang 15 berapa? 25. Hasilnya berapa? Silakan coba dihitung. 5 dikali 4200 dikali 25. Hasilnya berapa? 525.000 Joule. Ini ya yang A berarti. Tapi kalau kita mau ubah ke kilojoule berarti 525 kilojoule. Seperti ini juga boleh. Gitu ya untuk contoh yang nomor 1. Mau lagi? Oke. Satu lagi ya. Untuk menaikkan suhu air laut 1 derajat Celcius bukan kalor 3900 Joule. Jika kalor jenisnya ini berarti C-nya, maka massa air laut berapa? Massa air laut. Oke, kita perhatikan untuk menaikkan suhu air laut. Oh, menaikkan suhu. Ini bukan T1 ya, maaf. Ini berarti delta T. Berarti ditanya massa. Massa sama dengan Q dibagi C kali delta T. Delta T-nya 1 ya. Menaikkan suhu air laut 1 derajat Celcius. Berarti 3900 dibagi C-nya 3,9 kali 10 pangkat 3 kali 1. Berapa? 3900 dibagi 3900. Berapa? 1 kilogram. Gitu ya. Jadi 1 kilogram. Gini ya beberapa contoh soal mengenai kalor dan pengaruhnya terhadap perubahan suhu benda. Semoga jelas. Terima kasih.